Halo gengs, gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Kali ini gue bakal ngebahas alur singkat dari film yang lagi booming nih. Apalagi kalau bukan Squid Games yang disutradari oleh Hwang Dong-hyuk. Jadi, film itu bercerita tentang beberapa orang yang dipaksa untuk memainkan permainan dengan hadiah miliaran won. Awalnya mereka mengira bahwa permainan tersebut hanyalah game biasa. Namun saat mereka mulai memainkannya, perlahan mereka tersadar bahwa permainan tersebut mempertaruhkan nyawa mereka. Biar nggak kelamaan, langsung aja kita masuk ke alur cerita. Terlihat seorang pria dewasa bernama Song Ki-hoon. Ia masih tinggal dengan ibunya meski sudah pernah menikah dan memiliki seorang putri. Saat itu sang ibu memberikan uang kepada Ki-hoon dan menyuruhnya untuk membelikan hadiah untuk cucunya karena hari ini adalah hari ulang tahun putrinya Ki-hoon. Saat ibunya telah berangkat kerja, Ki-hoon justru mengambil kartu ATM milik ibunya dan langsung menarik sejumlah uang yang akan digunakan untuk taruhan pacuan kuda. Tampaknya hari itu adalah hari keberuntungan Ki-hoon. Karena saat ia mempertaruhkan nomor yang sama dengan tanggal lahir putrinya, ia berhasil menang dan mendapatkan uang senilai 4,3 juta won atau sekitar 50 juta rupiah. Namun, sebelum sempat menikmati kemenangan itu, ia justru dikejar-kejar oleh rentenir yang hendak menagih hutangnya, hingga membuat dirinya tidak sengaja menabrak seorang wanita dan akhirnya tertangkap oleh para rentenir itu. Dan saat Kyun hendak membayar hutangnya, ternyata uangnya telah dicuri oleh wanita yang ia tabrak sebelumnya. Para rentenir itu pun mencoba menyiksa Ki-hoon. Namun untungnya, saat Ki-hoon memelas dengan muka kasihan, rentenir itu pun memberikan kesempatan pada Ki-hoon untuk melunasi hutangnya dalam waktu 1 bulan. Namun jika ia tidak melunasinya, maka mereka akan mengambil salah satu ginjal atau mata Ki-hoon. Next, saat Ki-hoon ingin pulang ke rumahnya, ia disamperi oleh seorang pria misterius. Pria tersebut menawarkan sebuah permainan kepada Ki-hoon. Ia mengatakan jika Ki-hoon memenangkan pertandingan tersebut, ia akan mendapatkan uang yang banyak untuk menutupi hutangnya. Sesampai di rumah, Ki-hoon dikejutkan dengan perkataan sang ibu yang mengatakan bahwa anak dan mantan istrinya akan pergi ke Amerika. Ki-hoon yang tak ingin terpisah jauh dari putrinya pun langsung menelpon nomor yang telah diberikan oleh pria misterius tadi. Dan tak lama kemudian, sebuah mobil datang menjemput Ki-hoon. Namun saat ia masuk ke dalam mobil, tiba-tiba seseorang menyemprotkan gas bius yang membuat semua orang di dalamnya tertidur. Kemudian saat Ki-hoon terbangun, ia sudah berada di sebuah ruangan yang berisikan para peserta lainnya. Di ruangan itu, para peserta dipantau oleh beberapa staf bertopeng yang sangat aneh. Dan juga diperlihatkan seseorang yang mengatur permainan tersebut. Ia dijuluki sebagai frontman. Di sana Ki-hoon bertemu dengan seorang kakek bernama Ilnam, yang mengatakan bahwa dirinya mengidap tumor otak, sehingga ia ingin bersenang-senang di dalam permainan tersebut sebelum meninggal. Selain itu, Ki-hoon juga bertemu dengan Kang Si-pyo, seorang wanita yang sebelumnya telah mencuri uang miliknya. Dengan penuh amarah, ia pun menyuruh Saipyo untuk mengembalikan seluruh uangnya. Namun tak lama kemudian, para staf datang menghampiri mereka dan mengatakan bahwa mereka akan berpartisipasi dalam sebuah permainan yang akan diadakan selama 6 hari. Siapapun yang bisa menyelesaikan seluruh permainan itu akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai dengan jumlah yang sangat banyak. Beberapa pemain mengira bahwa mereka telah diculik, tetapi para staf menjelaskan bahwa tujuan permainan ini dibuat adalah untuk mengubah kehidupan mereka semua. Karena hampir semua pemain yang ada di sana sedang terlilit hutang yang sangat banyak, sehingga mereka tidak bisa membayar hutang-hutang tersebut. Sebelum permainannya dimulai, seluruh pemain diwajibkan untuk menandatangani surat persetujuan yang berisi 3 pasal. Pasal 1, para pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Pasal 2, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan pasal ketiga, permainan dapat dihentikan jika mayoritas pemain telah menyetujuinya. Setelah menyelesaikan semua persyaratan, para pemain kemudian dibawa menuju ke suatu tempat, hingga sampailah mereka di sebuah lapangan terbuka. Dalam permainan pertama ini, semua pemain boleh bergerak maju selama penjaga yang berbentuk robot ini mengatakan lampu hijau. Namun jika penjaga mengatakan lampu merah, maka semua pemain dilarang bergerak sedikit pun. Dan jika ada yang bergerak, maka mereka akan langsung dieliminasi. Kemudian saat permainan itu dimulai, seorang peserta nggak sengaja bergerak ketika penjaga mengatakan lampu merah. Dan seketika pemain itu pun langsung tergeletak tak berdaya. Semua orang sempat bingung dengan apa yang terjadi pada pemain tersebut. Namun ketika mereka sadar bahwa peserta yang dieliminasi akan langsung ditembak mati, semua pemain pun lari ketakutan, sehingga terjadilah aksi pembantaian yang sangat brutal. Setelah kejadian tersebut, nggak ada pemain lain selain kakek Ilnam yang berani bergerak meski robot penjaga telah mengatakan lampu hijau.
Namun setelah lama menunggu, mereka pun tersadar bahwa mereka tidak memiliki banyak waktu. Para pemain itu pun berusaha melanjutkan permainan dengan hati-hati, termasuk Ki-hun dan teman masa kecilnya Jung Sang-ho yang ikut dalam permainan itu. Meski banyak yang tereliminasi, beberapa di antara mereka akhirnya berhasil melewati garis akhir. Namun ketika Ki-hun sudah dekat dengan garis finish, tiba-tiba saja ia terpleset dan hampir jatuh. Namun untungnya seorang bernama Ali berhasil menahan tubuhnya. Setelah itu, mereka berdua segera berlari ke garis finish tepat sebelum waktunya habis. Sementara peserta lain yang belum menyentuh garis finish langsung dieliminasi. Setelah permainan pertama selesai, para staf mengatakan bahwa 255 pemain telah tereliminasi dalam permainan pertama, sehingga saat ini hanya tersisa 201 pemain yang masih hidup. Mendengar hal itu, para pemain lainnya pun mulai memohon untuk dipulangkan. Sang-woo pun akhirnya meminta para staf untuk melakukan voting, karena sesuai perjanjian pada pasal 3, mereka bisa menghentikan permainan jika mayoritas pemain ingin berhenti. Pada akhirnya, para staf menerima usulan Sang-woo, tetapi sebelum diadakan voting, mereka menunjukkan uang tunai senilai 25,5 miliar won, atau sekitar 309 miliar rupiah kepada para peserta. Uang itu akan terus bertambah seiring berjalannya permainan. Karena setiap ada peserta yang tereliminasi, uang tersebut akan bertambah sebanyak 100 juta won. Setelahnya mereka pun melakukan voting. Seperti perkiraan, banyak dari mereka yang berubah pikiran dan memutuskan untuk melanjutkan permainan karena mereka semua sangat membutuhkan uang tersebut. Saat angka voting menunjukkan jumlah yang sama, nasib semua pemain pun kini berada di tangan kakek Ilnam yang akan memberikan voting terakhir. Yang pada akhirnya kakek Ilnam memilih untuk tidak melanjutkan permainan, sehingga permainan pun dihentikan dan mereka semua dipulangkan. Next, terlihat di sini Kion sedang memberikan kartu Squid Game dan mencoba melaporkan kejadian semalam kepada polisi. Namun sayangnya ia justru dianggap gila dan diusir dari kantor polisi. Di sisi lain, seorang detektif bernama Junwoo mencoba mencari kakaknya yang telah hilang selama beberapa hari. Namun ketika ia memeriksa tempat tinggalnya, ternyata di sana tidak ada siapapun dan hanya menemukan sebuah kartu seperti yang ia lihat di kantor polisi sebelumnya. Keesokan harinya, ia menanyakan informasi tentang Ki-hun pada para petugas polisi. Lalu setelah mendapatkan alamatnya, ia pun mencoba menemui Ki-hun. Tetapi Ki-hun justru mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Singkat cerita, akhirnya para peserta Squid Game pun kembali mengikuti permainan tersebut. Seperti saat pertama, mobil penjemput pun datang membawa mereka semua. Dan tidak lupa mereka juga diberikan gas bius. Namun Saipyo berhasil menahan nafasnya dan tidak ikut pingsan. Sementara itu, detektif Junho mencoba mengikuti mobil yang telah membawa Ki-hun. Hingga akhirnya ia sampai di sebuah pelabuhan. Di sana ia melihat ada banyak sekali mobil yang hendak masuk ke dalam kapal. Setelah memastikan bahwa keadaan nyaman, ia pun ikut masuk bersama salah satu mobil yang ada di sana. Lalu saat staf sedang melakukan pengecekan ulang pada setiap pemain, Junho yang sedang menyamar pun langsung menyerangnya. Lalu mengambil pakaian orang itu dan membuang mayatnya ke laut. Selanjutnya, saat mereka sudah sampai di sebuah ruangan, para staf langsung mengambil seluruh barang yang dibawa oleh para peserta. Tetapi tanpa mereka sadari, ternyata Saipyo berhasil menyelundupkan sebuah pisau lipat. Next, dari 201 orang yang pulang, ternyata 187 orang dari mereka memutuskan untuk kembali. Di sana beberapa orang mulai membentuk aliansi dengan para pemain lainnya agar mereka bisa saling membantu dalam menyelesaikan setiap permainan, termasuk Ki-hun, Sang-woo, Ali, dan juga kakek Ilnam. Saat semua pemain sedang tertidur, pemain nomor 70 dan Saipyo meminta izin untuk ke toilet. Sesampai di toilet, Saipyo mencoba menyelidiki permainan selanjutnya dengan cara masuk ke dalam ventilator dan menyuruh nomor 70 untuk mengalihkan para penjaga. Setelah melusuri ventilator itu, ia akhirnya melihat beberapa staf yang sedang memasak gula di sebuah dapur. Karena mereka berdua terlalu lama, salah satu staf segitiga mencoba mendobrak masuk, tapi untungnya Sapio berhasil kembali tepat waktu. Keesokan harinya, permainan kedua pun dimulai. Di tengah perjalanan, Sang-woo yang sebelumnya mendengar obrolan Saipyo dengan nomor 70 mencoba menanyakan tentang apa yang telah dilihat oleh Saipyo, agar ia bisa menebak permainan selanjutnya. Lalu ketika mereka sampai di lokasi permainan, para pemain disuruh memilih salah satu dari 4 simbol yang terdiri dari segitiga, lingkaran, bintang, dan juga payung. Sang-woo menyadari bahwa permainan yang akan mereka mainkan adalah gulali. Tetapi, ia tidak memberitahukan tentang hal itu pada yang lainnya, dan ia malah menyuruh mereka semua untuk berpencar.
Sang Woo kemudian memilih simbol segitiga, Ali memilih lingkaran, Ki-hoon memilih payung, sementara Ilna memilih simbol terakhir yaitu bintang. Setelah semua pemain memilih simbol masing-masing, mereka pun disuruh untuk mengambil sebuah benda yang berisikan gulali yang berbentuk seperti simbol-simbol tersebut. Setelahnya, para pemain itu disuruh untuk memotong gulali itu sesuai dengan simbol yang ada sebelum batas waktunya habis. Tetapi jika mereka merusak simbolnya, maka mereka akan langsung dieliminasi. Setelah permainan dimulai beberapa saat, beberapa pemain yang tidak sengaja merusak simbolnya langsung ditembak mati di tempat. Sang-woo dan Saipyo yang memilih bentuk segitiga sangat diuntungkan, karena bentuknya jauh lebih mudah untuk dipotong, sehingga mereka pun berhasil lolos ke permainan selanjutnya. Tak lama kemudian, akhirnya Ali berhasil menyelesaikan permainan tersebut. Sementara Ki-hoon dan Ilnam tampaknya kesulitan memotong gulali mereka. Saat waktunya sudah hampir habis, Ki-hoon akhirnya menemukan cara lain untuk memotong gulali tersebut, yaitu dengan cara menjilatinya. Kakek Ilnam dan para pemain lainnya yang melihat itu langsung menjilati gulali mereka masing-masing. Hingga akhirnya mereka berhasil menyelesaikan permainan itu tepat waktu. Next, saat para staf akan menembak para pemain yang gagal, salah satu di antara mereka melakukan perlawanan. Tetapi saat si peserta hendak menembak staf tersebut malah membuka topengnya, dan peserta tadi justru menembak dirinya sendiri. Dan akhirnya, para staf pun menembak seluruh pemain yang gagal. Tak lama kemudian, frontman datang dan langsung menembak staf yang tadi. Sebab sesuai dengan peraturan, siapapun yang menunjukkan identitasnya maka ia harus mati. Sementara itu, Junwoo yang sedang menyamar sebagai salah satu staf bertopeng lingkaran mengambil topeng persegi staf yang tadi, agar ia bisa mengatur para staf yang memakai topeng lingkaran dan juga topeng segitiga. Dan film pun bersambung. Jadi sekian dulu untuk video kali ini, gengs. Semoga kalian semua terhibur ya. Jangan lupa juga subscribe, like, and komennya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mimin. Itu aja dulu, bye.